istilah-istilah itu. Itu kan pengakuannya senada dengan apa yang terjadi di Kejadian 6. Bahwa dewa-dewa mengawini perempuan manusia. Bahkan di dalam mitologi, di dalam mitologi Hindu, misalnya dewa matahari melihat Dewi Kunti cantik. Kan mirip kejadiannya. Ya maaf ya, maksudnya saya ngasih contoh-contoh aja. Ya, Ternyata kita itu bukan mitologi. dengan kepercayaan Kita mencatatnya sebagai suatu kebenaran, Bang, bahwa memang ada malaikat yang jatuh menggauli anak-anak perempuan manusia. Kenapa Anda bantah kalau Alkitab tulis? Kenapa Anda bantah? Kan itu alasannya kenapa buku Henokh dicabut. Karena buku Henokh menceritakan tentang keberadaan malaikat-malaikat iblis yang mengajarkan katanya apa? Membuat senjata perang. Dan nama Azazel itu disebut, Bang. Nama Azazel disebut di kitab Henokh. Dan Anda tahu dikatakan apa? Yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir katanya Azazel. Bilangan 23 ayat 24, bilangan 24 ayat 8, yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir adalah Azazel. Makanya kitab Henokh dicabut karena ketahuan kalau Yahweh punya anak buah namanya Azazel. Berarti yang memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, anak buahnya si Yahweh adalah Azazel, dan nama Azazel ada di kitab Henokh. Makanya kitab Henokh ini dicabut biar nggak ketahuan kalau sebenarnya Israel itu Israel itu memang ada di bawah kekuasaan Yahweh atau iblis, biar nggak ketahuan, Bang. Udahlah, Bang, saya udah tahu lah. Pengajaran di gereja memang membantah hal ini, saya udah tahu. Siapa penulis kitab Henokh bantah itu? Mereka ya di gereja-gereja ya, Bu ya? Iya, dibantah memang. Siapa Dibilangnya penulis? ilawan anak Set. Siapa Kenapa penulis? kalian suka membantah-bantah begitu ya? Siapa yang ditulis Musa aja mereka bantah. Makanya Yesus bilang, bukan aku yang mendakwa kamu tapi Musa. Ya jelas aja kalian membantah apa yang ditulis Musa, ya enggak? Kalian membantah apa yang ditulis Musa, saya enggak loh. Siapa penulis kitab Henokh itu? Ya kalau namanya Henokh ya Henokh lah. Henokh yang mana? Lah. Ya Henokh yang mana? Henokh Ada yang berapa Henokh? dibawa 10. pergi, yang tidak mengecap kematian itu. Nah, bagaimana Henokh bisa menulis? Saat itu dia tulis di apa? Ya pokoknya kan ada kitabnya begitu. Kitab itu Bang pernah di kanon di dalam PL. Pernah Bang. Sebentar. Pernah, tapi dicabut, kemudian dicabut. Pernah ada masa kitab Henokh itu di kanon Bang, di PL. Baik. Kata sister, ada kitab Henokh dan ditulis oleh Henokh sendiri. Tentunya ada alasan kenapa itu dicabut. Tapi menurut saya salah satu alasannya adalah apa? Ada nama Azazel disebut, dan Azazel adalah anak buahnya Yahweh. Ada di mana? Ada di Imamat 16. Sebentar, ini menarik. Imamat 16 menyebut nama Azazel. Ada kitab yang namanya kitab Henokh dan penulisnya itu Henokh, ya. Artinya sebelum air bah itu, di zamannya Henokh itu sudah ditulis kan? Coba kalau Bang siapa kalau sebelum air bah kan? Ya nggak sukar Bang menulis kitab itu, ya nggak sukar Bang. Kenapa? Siapa yang Pak Pendeta kalau bertanya pakai dalil Pak Pendeta biar enak, pakai dalil biar penonton siapa tidak yang bosan. menyelamatkan kitabnya Henokh itu? Siapa yang menyelamatkan kitabnya Henokh itu? Tanya sama orang Israel, kenapa kitab itu dulu ada di situ, di kanon, terus tiba-tiba dicabut? Iya. Anda tanya sama mereka, jangan tanya sama saya. Enggak, karena Anda yang membawa dalilnya. Sabar. Saya izin tengahi Pak Kingdom. Sabar. Sebentar Bang Loding. Ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat Batra, terus menyelamatkan binatang-binatang yang ada, ambil makanan semua. Tuhan tidak mengingatkan Nuh untuk membawa kitabnya Henokh. Sabar. Ini kalau sudah ada yang bisa menulis saat itu, dan itu sangat berharga, dan itu akan menjadi referensi. Kenapa tidak ada kitabnya saat itu untuk diselamatkan? Sudah Pak Kingdom. Siapa dari keturunannya yang sabar gantian dulu, saya dulu. Iya, saya belum masuk dari tadi, sabar dulu Pak Kingdom. Iya. Saya lihat dari perdiskusian Pak Kingdom dan Bu Rosi tadi ini, Pak Kingdom ini kayaknya tidak menguasai perjanjian lama. Bu Rosi sangat menguasai perjanjian lama.
dan beliau mengantar dengan apa, beliau sambungkan dengan perjanjian baru, itu memang luar biasa. Ini seharusnya kalau Pak Kingdom ini, saya sarankan belajar sama Bu Rosi, Pak Kingdom. Begitu. Oke, baik. Karena luar Boleh biasa saya dia. Boleh. Karena tadi sabar. Karena tadi yang waktu kita stuck tadi, saya lihat Pak Kingdom tadi sudah stuck di Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu itu. Karena kamu yang melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu pembunuh manusia, karena iblislah dari mula membunuh manusia. Nah, begitu Pak Kingdom. Nah, itu dalil sudah perkataan Yesus. Ketika Pak Kingdom bantah itu, berarti Pak Kingdom bantah Yesus. Berarti Pak Gini, Kingdom Kak. ini bukan pengikut Yesus, tetapi pembantah Yesus. Meloding. Oh, Ketika Iya. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat itu, iblislah bapakmu, itu merujuk kepada mereka yang karena sudah suka membumbun para nabi. oke, Ya. sabar, Itu tahan. Oke, mereka tahan. juga hendak membumbun Oke. Yesus. Oke, baik. Berarti ketika mereka membunuh itu, pembunuhan Yesus itu perbuatan baik apa buruk? Perbuatan Pembunuhan baik. itu, ya, pembunuhan itu perbuatan baik apa buruk? Buruk. Buruk, ya. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15, orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus dan para nabi, dan mereka tidak mau mengikuti aturan Tuhan. Mm-mm. Itu perbuatan baik apa buruk? Buruk. Dengan adanya Makanya perbuatan Yesus buruk, katakan dengar kepada dulu, mereka, dengar dulu. "Iblislah bapakmu." Iya. Dengan adanya perbuatan buruknya orang Yahudi itu dengan membunuh Yesus, maka matilah Yesus anak Maria. Sepakat? Terus lanjut. Oke. Ketika anak Maria Yesus itu mati, berarti Pak Kingdom dapat apa? Keselamatan. Berarti hasil keselamatan Pak Kingdom dari perbuatan buruknya orang Yahudi. Iya, sudah jalannya seperti itu. Karena Yesus Berarti betul lah sama iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu, karena Pak Kingdom juga ingin kematian Yesus. Pengen mati. Gini Bang Loding, ya. Kita semua saat ini, semua orang Kristen itu percaya apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Itu adalah karya. Oke. yang sudah Penyaliban diberikan karya yang siapa? menjadi Penyaliban dari siapa? Penyaliban dari siapa? Maksudnya pertanyaan? Coba lebih jelas. Penyaliban itu kehendak siapa? Karya siapa? Penyaliban Oke. karya siapa? Baik. Jadi penyaliban itu adalah karya Bapa. Oke, sabar, tahan dulu. Penyaliban karya Bapak. Saya rasa mungkin Bu Rosi setuju ya? Atau ada pendapat lain dari Bu Rosi? Karena saya walaupun bagaimana saya tetap dengar saya punya ibu yang Penyaliban manis. adalah keinginan iblis. Karena Iblis, ingin itu darah saya Yesus. setuju. Saya setuju. Iblis, karena iblis yang menjadi pembunuh. Itu saya setuju. Itu, Iya. makanya saya sama Ibu Rosi Itu satu harus- hati dari tadi. Lanjut, Bu, Terus lanjut. itu harus aplikatif Bang di semua kejadian, di segala waktu. Saya tidak menolak, Bunda Rosi. Saya tidak menolak bahwa iblis itu dia menginginkan kematian Yesus. Betul. Berarti iblislah yang menjadi bapakmu. Sebentar, dengarkan dulu. Oh, Ya. Iblis itu memang sudah merencanakan untuk membunuh Yesus bahkan sebelum Yesus lahir. Ya. Bahkan sebelum Yesus lahir, dia sudah tidak mau Yesus itu hadir. Alasannya di mana? Ketika Yusuf tahu bahwa Maria sedang hamil, dia hendak menceraikan. Sudah ada keinginan dari Yusuf untuk menceraikan Maria. Karena apa? bagaimana kok ini kita bahas tentang penyaliban, kau lari di perceraian. Sebentar dulu. Fokus saja dulu, fokus saja dulu. Kita tarik benang merahnya supaya kita tahu asal muasalnya itu dari mana. Masalahnya bukan benang merah yang Pak Kingdom tarik, benang kotor ini. Mana ada benang merah? Tentang keinginan iblis. Oke. Ya, tadi Keinginan kan- iblis, sabar. Keinginan iblis untuk apa? Keinginan Untuk Yesus mati. Keinginan iblis ya Yesus mati. Oke, terpenuhi enggak keinginan iblis? Tetapi yang menjadi rancangan itu siapa? Saya tidak Pembagian tanya itu. kendali. Terpenuhi tidak keinginan iblis? Ya, terpenuhi. Siapa yang memenuhi keinginan iblis itu?
Siapa yang memenuhi keinginan iblis? Iya, siapa yang memenuhi keinginan iblis? Baik, saya jelaskan gini ya. Jangan, Makanya saya butuh bilang jawaban, bahwa bukan penjelasan. penyaliban itu Siapa? adalah Sabar. rancangan Bapa. Sabar, dengar dulu. Iblis, Keinginan dia iblis. juga menginginkan kematiannya Iya. Yesus. Dengar, Tetapi keinginan iblis. Dengar dulu, tujuannya keinginan. berbeda. Tujuannya Sabar, berbeda. bukan masalah Sebentar, tujuan, sebentar, bro. Bang. Dengar dulu. Sebentar. Dengar dulu. Saya selesaikan narasi baru Anda. Keinginan iblis agar Yesus mati, betul? Ya. Itu jawaban Anda tadi. Oke. Keinginan iblis ini siapa yang penuhi? Jadi gini, ya. Bapa juga menginginkan Yesus juga mati. Oh, Iblis juga- berarti Bapak betul. Berarti benar kata Bu Rosi tadi, Yahweh iblis. Sabar. Saya luruskan. Izinkan saya Nah, luruskan. di situ kan ada Bapa. Sabar Pak Di situ Kingdom, juga saya ada luruskan. iblis. Berarti ada Sabar, dua iblis. ini kebatilan. Ada dua Izinkan iblis di saya situ. luruskan. Iya, sabar, dengar dulu. Ketika Anda mengatakan bahwa Allah Bapa menginginkan Yesus itu mati, ingat, ketika di dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18. Ketika orang kaya itu datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? "Kenapa kamu bertanya yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan." Maka orang kaya itu bertanya, "Guru, perintah Tuhan yang mana?" Maka Yesus jabarkan, 1, jangan membunuh. Bagaimana Tuhan menurunkan perintah jangan membunuh, tetapi dia melakukan pembunuhan kepada anaknya yang tunggal? Coba. Jangan mengucap saksi dusta. Bagaimana Tuhan mengajarkan jangan berdusta, tetapi Pak Kingdom sama oknum Kristen lain berdusta? Nah, sekarang Anda mengatakan tadi disaksikan 5,5 mata yang memandang, telinga yang mendengar, ya. Anda mengatakan bahwa keinginan Bapak agar Yesus itu dibunuh. Saya minta dalilnya, silakan. Nanti sambung Bu Rosi. Ya. Ya. Bentar ya. Saya minta datanya, data dulu baru bernarasi. Begitu. Jadi- Orang kalau main bola itu ada bola dulu baru dia bermain. Ini kau main bola, belum ada bola kau sudah bermain. Gitu. Jadi data dulu baru bernarasi, bukan bernarasi dulu baru Bang, data. Silakan. offside ya bang. Offside dia, betul, offside dia. Yohanes 3 ayat 16 di situ berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang Untuk siapa-" dibunuh. Sebentar. Di mana dibunuh di situ? Sebentar, ya. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda bertanya, di mana keinginan Bapa untuk Yesus dibunuh? Baik. Berarti Matius- ayat yang kamu kasih tadi salah. Sebentar. Kamu yang kamu Bang Nuding, Bapak di mana- Pendeta Kingdom yang terhormat yang mengatakan tadi bahwa Allah Bapa juga menginginkan Yesus untuk dibunuh. Saya minta dalilnya. Kenapa saya masuk ke sini? Karena dari tadi Anda menolak bahwa Yahweh itu adalah iblis karena Yahweh lah yang membunuh. Ternyata narasi Anda mendukung Baik. Bu Rosi. Anda Yohanes mengatakan apa? bahwa Bapak menyuruh untuk membunuh anaknya. Di sini kalau berarti bukan Bapak yang iblis, Anda yang berbohong. Matius. Saya minta datanya, coba. Mana datanya kalau Bapak menginginkan Yesus dimati? Matius Coba, 20. saya minta. Matius Matius 20 20, ayat 18 dan 19. Matius 20 ayat 18 kita baca. 19 ya. Matius 20 Ayat nomor 18. 18. Oke. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Terus baca. Abang, iya. Coba bayangkan saja. Jangan Yesus bayangkan, sendiri kamu juga yang sudah- jelaskan. Bukan bayangkan, Ya. kamu yang jelaskan. Jadi Yesus Coba. sendiri sudah mengatakan bahwa ia akan mati, ya. Ia akan mati. Nah, yang menjadi rancangan di sini siapa? Apakah iblis? Iblis itu hanya mendompleng. Dia memang menginginkan bahwa Yesus mati. Ya, Bapa juga menginginkan Yesus mati untuk menyelamatkan manusia. Iblis dia menginginkan Yesus mati
dengan berharap untuk menggagalkan. Tujuannya berbeda, ya. Tujuan Bapak untuk menyelamatkan ini manusia kerjasama dari dengan dosa. Bapak. Memang Tujuan kurang ini, ajar dia ini. ya, untuk menggagalkan rancangan dan rencana Tuhan. Tetapi segala sesuatu di dunia ini yang kan dimarahi istri kan? Nah, istri bilang kamu narasinya kan? Sudah saya bilang jangan bawa urusan rumah tangga di Komal ya. Jangan bawa ya. Tolong mute dulu, tutup kamera. Silakan selesaikan secara adat. Ya. Oh. jadi semua ini rencana Tuhan. Karena Tuhan Termasuk lain tadi kembali. yang istri marah masuk tuh. Rencana Tuhan juga itu. Oke. Apa? Cukup. Nanti kita lanjut lagi. Astagfirullahaladzim. Istri pun tidak suka narasi Anda. Mana mungkin istri Ibu, aduh gimana ini Borosi, aduh ibu, aduh memang luar biasa ya Ibu. Terima kasih banyak Bu ya ilmu-ilmu yang Ibu berikan. Ya, Silakan Bang. Ibu lanjut silakan. Aduh. Ini Kenapa saya belum paham mereka kasih begitu Zakaria ya? 13 ayat 7 tuh. Di situ kan bilang ya Yahweh bilang gini, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Orang yang paling karib denganku, bunuhlah gembala." Dan ayat itu dikutip Yesus juga di Matius 26 ayat 31. Saya belum kasih ayat itu tuh. Iya, Bapak Zakaria Kingdom. itu kan nubuatan ada di Iya. apa itu? Bangkitlah pedangku kan? Iya. Itu pengakuan Yahweh sendiri, dia yang membunuh Yesus. Ya silakan buat teman-teman Kristen lainnya mau naik silakan bernarasi. Tidak mungkin. Masa kamu mengatakan Bapak ingin anaknya untuk dibunuh? Bagaimana? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Coba anak yang dikasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kalaupun Islam tidak percaya kepada Yesus, maka tidak akan beroleh hidup yang kekal. Makanya kepercayaan orang Islam kepada Yesus hanya sebatas utusan Tuhan bagi Bani Israel. Begitu. Makanya tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya sosok yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi kalau hanya modal percaya, kita sama-sama percaya. Tetapi jikalau Anda membawa narasi mengatakan bahwa Allah Bapa menginginkan agar Yesus mati, wah saya tuntut datanya itu. Berarti betul lah narasinya Ibu Rosi dari tadi kan, bahwa Yahweh itu adalah iblis karena suka membunuh, merujuk kepada Yohanes 8:44. Banyak oten di bawah Bu, tapi mereka takut sama Ibu mungkin, tidak berani naik. Ya udah, nggak apa-apa, saya turun aja Bang, biar mereka mau naik ngobrol sama Bang Wis. Mungkin udah cukup kali ya. Siap Bu Rosi, makasih, nanti mampir lagi ya. Ya bundaku yang ya, manis, bos, baik ya, hati. bos. Siap. Ya. Pasien nggak tuh? Ya. Cekik. Ceki. Oh, cekik. Katolik apa Protestan? Katolik. Ya, oh Katolik ini sopan-sopan. Silakan open cam. Silakan cekik. Iya. Katolik ini sopan-sopan ya, kita doakan semoga dimudahkan cekik punya rizki, dilancarkan cekik punya usaha, diberikan ya. kasih karunia Tuhan, Bobok dah. dibimbing oleh Roh Kudus ya. Aku suruh bobok dulu deh. Iya. Kita mau diskusi apa, Hoding? Si Ica lagi. Bu Rosi naik, Bu Rosi. Ada Ica Bu Rosi, tukang ngeyel. Gimana kabarmu, Cak? Dulu pakai filter dulu. Iya. Filternya nggak ini. Nah, kalau pakai filter kelihatan agak sedikit rapi dia. Iya, oke. Aduh. Itu tadi kita tanya penyaliban ini rencana siapa, rancangan siapa, kehendak siapa, maunya siapa penyaliban itu terjadi, maunya siapa. Pakai data, Cak ya. Silakan. Kalau penyaliban itu udah kehendak Allah Bapa di surga itu, Bang Lodi. Berarti Allah Bapa mengkehendaki anaknya untuk dibunuh. Nanti mau balik. Iya, bentar.
kalau berbicara tentang bun-bun begitu itu memang sudah ketetapan pada saat itu, ya memang seperti itu harus terjadi. Bukan, jangan seperti itu, Cak. Pakai data dong. Bagaimana Ica ini? Loh, kok Masa pakai diskusi sama abang tidak, Pak, sama abang lagi. Masa diskusi sama saya tidak pakai data? Pakai data dong. Silakan. Kita metode belajar ya, silakan. Datanya di mana? Kalau datanya di mana? Kalau penyaliban itu adalah rencana Bapak. Silakan. Kan sudah dituliskan. Iya, di mana datanya? Yohanes 3:16, coba baca pelan-pelan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya untuk dibunuh, atau apa? Mengaruniakan anaknya itu Supaya untuk dibunuh atau dipercaya. supaya enggak, di situ dituliskan supaya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya supaya orang yang percaya, agar setiap orang yang percaya terus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul. Percaya sebagai apa? Mana bunuhnya di situ? Sebagai juru selamat. Iya, kalau juru selamat saya percaya. Dia adalah juru selamat bagi Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel. Ica Bani apa? Nah, oke. Itu kan Yesus itu untuk Bani Israel. Tetapi dituliskan di situ, apakah pada saat Yesus memerintahkan kepada murid-murid, pergilah dan beritakanlah Injil ke seluruh makhluk itu, apakah itu dikatakan Bani Israel? Tidak kan? Sudah? Ya. Matius 19 nomor 28. Oke. Dan pergilah ke seluruh bangsa muridku. Oke. Bangsa muridku. Oke. Dan pergilah ke seluruh bangsa muridku. Berarti diperintahkan untuk pergi ke bangsa-bangsa, murid-muridnya punya bangsa kan? Lah, emang kita kalau di Indonesia ini emang bukan bangsa, termasuk bangsa. Bangsa muridku, bukan bangsa Indonesia, bukan bangsa muridku. Apakah saya ini bukan muridnya? Bukan. Itu kan pandangan. Bukan pandangan menurut Bible. Coba Ica baca Kisah Para Rasul. Sabar saya. Sayang lagi. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Coba Ica baca. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Ambil Bible. Ya, ambil Bible. Kamu kayak bacain di situ, ntar dulu. Sudah, semangat sedikit lah. Mana Bu Rose tadi ya? Bu Rosi siapa, Bang? Wih, pintar sekali Bu Rose itu, Pak. Tadi dia pendeta saja langsung belajar sama dia, pertama ngeyel. Teman-teman yang sudah follow Bu Rose, dikirim sama Bu Rose. Protestan. Silakan. Kenapa? Protestan. Oh, dia Kristen sejati. Coba Ica baca Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Silakan Ica. Mode belajar lah Ica, jangan mode ngeyel lah. Cantik-cantik ngeyel kan pula. Kalau dibilang mode ngeyel, mungkin tidak sesuai dengan ketetapan. Tapi ini kan kita belajar sesuai dengan ketetapan di mana ditulis. Siap. Ya, Siap. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Tumben abangku lembut, ya kita harus lembut-lembut sama wanita lah. Tidak boleh melihat dari siapa agamanya. Kita kan harus lembut kan, gitu. Tumben katanya. Berarti sebelum-sebelumnya Oh, enggak. saya di rumah itu lembut sekali sama istri saya. Saking lembutnya itu hampir setiap hari saya disuruh beli aqua galon, beli gas, antar ke pasar, itu lembut itu mengikuti. Ya. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Oke. Saya baca ya. 23. Oke. Sesuai dengan yang telah dijanjikannya
Dari keturunannya lah Allah telah mendatangkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang Oke. kedatangannya Yohanes oke, lanjut. Oke. Ketika ada orang bawa bilang loading, ini apa, orang bawa bilang, Ica ini kopinya loading. Tiba-tiba Ica minum kopi saya. Terus Ica menceritakan, oh kopinya ini hangatnya pas, manisnya pas, pahitnya pas. Ica bersalah tidak itu? Enggak. Kenapa Anda bersalah? Ya kalau dibilang kopinya pas, semua pas. Iya, itu tidak salah, tetapi kesalahan Ica di mana? Karena minum kopinya loading tanpa seizin. Ya. Nah, itu salah, benar tidak? Jadi ketika Ica menceritakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, itu tidak salah. Ica menceritakan bahwa di zaman Yesus tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, itu Ica tidak salah. Yang salahnya Ica itu sudah tahu Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, kenapa Ica jadi Bani Ketempelan? Sebagaimana kopi ini diberikan untuk loading, Ica minum kopi itu. Setelah itu Ica menceritakan nikmatnya kopi. Ketika Ica menceritakan nikmatnya kopi itu, Ica tidak salah. Yang salahnya itu kenapa Ica minum kopinya loading tanpa sepengetahuan loading. Sekarang ada tidak dalil bahwa aku diutus untuk Bani Kristen atau aku diutus untuk seluruh manusia? Coba Ica tambah satu kali ayat, baru Ica jelaskan ya. Coba Ica baca Yohanes 17:9. Apa bunyi Yohanes 17:9 di situ? Coba. Yohanes 17 ayat 9 ya saya baca ya. Iya. Tip-tip layar teman-teman, pecahkan kalau bisa 2M teman-teman ya. Love orange jangan lupa. Kalau Ica ini bagian saya mengijilin, enggak usah orang lain lah, biar saya yang atur dia. Yohanes 17:9, Cak. Oke. Yohanes 17 ayat 9. Oke, Yohanes 17 ayat 9, beginilah firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Juru selamat bagaimana berdoa hanya untuk mereka bukan untuk dunia? Coba, aku berdoa hanya untuk mereka bukan untuk dunia. Berarti Kristen di Indonesia jangankan sedikit doa, ampas doa pun tidak dapat. Coba Ica jelaskan itu Kisah Para Rasul 13 nomor 23 sama Yohanes 17:9. Silakan Ica. Kisah Para Rasul 13 ya, ayat 23 ya. Iya benar kan? Iya, betul. Oke, Kisah Para Rasul 13 ayat 23 yang tadi kan ya? Iya. Sesuai dengan yang telah dijanjikannya, dari keturunannya Allah telah mendatangkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah gini, sama seperti ini, kamu tadi kan mencontohkan tentang kopi, benar tidak? Iya, betul. Nah, tetapi kalau saya mengatakan itu tidak tidak logis ya kita menyamakan dengan kopi. Tetapi kalau kita memberikan contoh sama seperti ini. Pada saat saya dilahirkan di Kota Medan. Tetapi ya, di Kota Medan. Tapi kan otomatis pada saat itu otomatis saya dikatakan adalah orang Medan. Benar ya? Nah, pada saat saya mengajar kepada murid-murid kepada semua orang, dan saya menyampaikan kepada murid-murid yang mengenal saya, yang mengerti, yang mengimani saya, apakah pada saat itu saya harus diutus untuk di Medan saja gitu loh. Nah, Yang kita tertulis kembali di situ. lagi gitu. Iya, Coba, silakan. saya tahu. Nah, itu berbicara tentang apa?
Makanya saya bilang kalau kita menyamakan dengan kopi itu tidak logis. Tetapi kalau kita berbicara tentang pada saat saya dilahirkan, orang tua saya melahirkan saya di kota Medan. Orang tua saya melahirkan saya di kota Medan, otomatis saya itu orang Medan. Tetapi pada saat saya mengajar orang-orang yang menerima saya sebagai guru, otomatis mereka akan terus mengajar kepada siapapun. Karena saya memerintahkan. Saya memerintahkan kepada pengikut saya bilang seperti ini. Hai para muridku, beritakanlah firmanku, ajarkanlah pengajaranku kepada semua orang, kepada seluruh bangsa. Sehingga yang mengikuti saya, yang mengatakan saya ini adalah guru, yang mengimani saya akan pergi ke seluruh bangsa-bangsa sehingga mereka adalah murid-murid saya. Gitu loh. Tapi saya tetap ada di kota Medan dan saya tidak bisa berpindah kemanapun karena saya dilahirkan di kota Medan. Nah, contohnya seperti itu. Tunggu, belum. Ini kan masih kisah para rasul, ya. Nah, di Yohanes 17. Nah, kita kembali ke Yohanes 17 ayat ayat berapa tadi? Sorry, maaf. Yohanes 17:9. Oke. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Nah, ini berbicara tentang siapa? Yang menerima bahwa dia adalah firman Allah yang hidup. Yang menerima, yang mengimani tentang Yesus Kristus. Sehingga apa? Sana sayang. Voice lah. Nah, jadi kalau berbicara tentang mereka, aku berdoa untuk mereka. Untuk siapa? Untuk para muridnya, untuk orang yang menerimanya, gitu loh. Untuk para orang yang menerimanya. Maka dikatakan bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Siapa itu? Orang-orang yang berdosa sehingga apa? Mereka bertobat dan mengenal Yesus Kristus. Gitu loh. Nah, setelah itu dia, sebab mereka adalah milikmu. Seluruh dunia ini, kita ini semua itu adalah milik Tuhan, milik Allah. Tetapi siapa yang mengenal, yang percaya kepada Yesus, itulah yang dikatakan aku berdoa untuk mereka, gitu loh. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Nah, itulah yang menerima Yesus Kristus. Siapa yang memuliakan, siapa yang menerima Tuhan Yesus, siapa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dia sama seperti saya lah. Contoh, ya saya itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, sehingga saya memuliakannya, sehingga saya memuliakan Tuhan Yesus. Nah, ini artinya gitu. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, itu sama seperti kita itu dalam roh dan kebenaran di sorga nanti, gitu loh. Sudah? Ya, lanjut. Oke, Cak, saya mau tanya sama Ica dulu ya. Bisa ndak gubernur di Medan situ mengatur provinsi di Maluku Utara? Kalau dia mempunyai kekuasaan bisa. Gubernur yang di Medan, dia mengatur provinsi di Maluku Utara di tempat saya, bisa tidak? Kalau dia mempunyai kekuasaan bisa. Kekuasaan apa? Dia kan gubernur di Medan. Bisa ndak dia mengatur? Dia gubernur di Medan. Boleh nggak dia mengatur? Kalau atas izin presiden pasti bisa lah. Bagaimana Ica ini ya Allah ya Rabbi? Tidak bisa Ica, tidak bisa.
Analoginya begini Ica. Ica mengatakan tadi, seandainya Ica ini adalah gubernur yang ada di Medan, Ica tidak bisa mengatur orang-orang di luar dari Medan. Kalau ada Karena Ica sabar dulu. Karena wilayah Ica hanya khusus di Provinsi Medan saja. Ini sudah jelas, apalagi di dalam Matius 12 nomor 15, apalagi di Matius 15 nomor 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Contoh, aku diutus hanya untuk, Ica diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Medan atau Sumatera. Berarti Ica punya wilayah itu cuma khusus orang-orang yang Sumatera, saya orang Medan asli, tidak bisa orang-orang lain Ica. Makanya ketika perempuan itu datang kepada Yesus dan dia meminta untuk menyembuhkan anaknya, apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti kepada anak-anak dan dibuang kepada anjing. Itu jelas loh. Yesus menolak. Jadi Yesus ini kan diutus hanya untuk bagi orang Israel. Orang Israel. Ica orang Israel atau orang mana? Oke, bagus ini. Ya, Ica orang Israel atau orang mana itu dulu? Kalau saya Indonesia. Iya, berarti orang Israel atau bukan? Bukan. Yang tertulis di situ untuk orang Israel atau orang Indonesia? Orang Israel. Kenapa Ica mau? Oke. Bagus juga. Ica Kalau ini misalkan- ibaratnya begini. Ya, silakan lanjut. Kalau misalkan loading mau bernarasi seperti itu, oke, nggak apa-apa, saya ikutin. Gitu. Kalau misalkan loading mengatakan seperti itu, apakah gubernur itu bisa melakukan tindakan di luar dari Medan? Nah, gubernur tidak bisa. Kalau misalkan loading mau seperti yang narasi loading ya, gubernur tidak bisa untuk melakukan seperti itu. Tetapi gubernur bisa memerintahkan kepada orang-orang yang di bawahnya untuk apa? Untuk pergi ke kota-kota manapun untuk mengerjakan sesuatu hal demi kelangsungan negara gitu. Iya, bukan masalah dia mengutus. Itu saya tidak pungkiri masalah dia mengutus. Ketika Bapak Gubernur Ica mengutus utusannya itu, dia memerintahkan utusannya itu boleh-boleh saja. Kalian satu daerah, kalian punya gubernur itu. Tetapi sangat tidak boleh ketika dia sudah masuk ke provinsi lain dan dia melakukan segala keputusan aturan-aturan dia di situ. Karena di situ ada aturan lain. Sebagaimana Yesus mengatakan dia mengutus 12 muridnya dan dia mengatakan jangan menyimpang dari bangsa yang lain. Oke. Coba. Gini, oke, nggak apa-apa. Gini sedikit saya kasih pemasukan pemahaman deh supaya loading bisa tahu. Nah, coba. Loading tahu nggak yang namanya Gubernur Shirley? Yang dia Tahu. itu perempuan Itu yang gubernur Cina. saya. Nah, oke. Pada saat itu kan gubernurnya ya di kota apa namanya? Di saya gubernur saya itu. Ya. Gubernur saya itu. Oke, Gubernur Shirley ya, dia kan memerintah di situ, benar nggak? Tetapi banyak yang menyukai dia, benar tidak? Yang menyukai dia itu bukan di satu kota Bang Loding doang, benar tidak? Iya, betul, banyak. Di seluruh Indonesia banyak Iya. yang menyukai dia. Nah, sehingga apa? Sehingga Gubernur Shirley itu adalah salah satu contoh di mana ya sebagai panutan buat banyak masyarakat Indonesia bahwa dia adalah seorang pemimpin. Di sini paham nggak? Sudah. Iya, paham, sudah. Sama seperti Tuhan Yesus diberikan Tuhan Yesus itu untuk Bani Israel. Tetapi banyak di seluruh dunia ini mengimani bahwa ya tentang apa yang disampaikannya, tentang dia datang untuk tujuannya apa gitu loh. Sehingga kami orang-orang yang beriman kepadanya ya mengimani bahwa dia adalah juru selamat kami dan Tuhan kami. Dan banyak sudah. contoh benar sedikit. Dan di dunia di Indonesia ini ya banyak yang menginginkan dia itu menjadi Pak Gubernur di kota-kota tersebut. Iya, sudah? Ya. Oke, boleh gantian? Oke. Ketika Boleh. Ica mengatakan bahwa Gubernur Loding itu disukai seluruh Indonesia, itu tidak masalah kalau disukai bisa.
Tetapi ketika orang-orang yang menyukai gubernur saya itu, mereka tidak bisa mengambil aturan gubernur saya untuk menerapkan di daerah mereka, tidak bisa. Contoh di tempat saya, misalnya nih, contoh di depan saya, di tempat saya di sini di Ternate, Maluku Utara, mereka buat peraturan. Pokoknya kalau setiap Jumat tidak ada aktivitas, mobil tidak bisa jalan karena mayoritas Islam di sini. Nah, bisa ndak pakai di Medan begitu peraturan itu? Kan tidak bisa. Tidak bisa. Coba, tidak bisa. Setiap daerah punya gubernur aturannya sendiri-sendiri. Iya, Ica. tetapi apabila oke. Bagaimana ketika kita pakai di sabar? Bagaimana ketika kita pakai di daerah yang mayoritasnya Kristen? Tidak bisa dipakai. Kalau kita mengagumi, tidak masalah. Makanya kami orang Islam itu percaya Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Sebagaimana Ica percaya bahwa Ibu Shirley itu gubernurnya Loding. Ica percaya bahwa dia adalah gubernur. Tetapi Ica tidak bisa mengikuti peraturan-peraturan gubernur saya. Ica terapkan di daerah Ica. Sebagaimana syariat di Yesus tidak bisa kita terapkan kepada kita orang Islam. Tapi kita percaya kepada dia, bahwa dia juru selamat bagi Bani Israel, Ica. Ya. Kalau untuk mengagumi itu, luar biasa. Kami sangat mengagumi dia, anak yang dikasihi oleh Bapa. Begitu. Ya, oke. Kalau dibilang mengagumi, hanya sekedar mengagumi, tetapi ini kita kembali lagi tentang keimanan, benar tidak? Nah, apakah orang-orang tidak beriman untuk dia itu gubernur itu ingin menjadi gubernur mereka, para yang kita katakan, oh dia yang di kota, misalkan nih dari kota Medan, kayak saya lah dibilang, saya mengagumi dia dan saya beriman bahwa dia itu akan menjadi presiden, contohnya. Nah, itu iman saya gitu. Karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia kerjakan, ya, apa yang dia lakukan itu sesuai dengan ketetapan yang ada. Sehingga saya beriman 2027 next nanti presiden next nanti presiden, pemilihan presiden, dia akan menjadi presiden. Nah, itu kan keimanan kami gitu loh. Ini keimanan saya contohnya gitu. Apakah dia nanti jadi presiden? Kita kembali lagi gitu loh. Kita kembali lagi, ini kan kita konteksnya apa? Nah, saya cuman hanya mengambil konteks di mana seseorang itu mengikuti tentang yang kita pilih ini gitu loh. Nah, tapi kalau konteks Tuhan ini ya, kalau konteks Tuhan ini kan berbeda. Kalau Tuhan ini kan dia penguasa. Penguasa itu bukan, kalau penguasa itu kita sudah tahu, ya kan? Berarti kalau dia sudah penguasa, dia penyelamat, berarti tidak ada lagi yang di bawah atau di atasnya, di atasnya gitu loh. Ngerti nggak? Nah, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan umat manusia, hanya dia saja. Sudah. Oleh konteks, ketika Ica mengagumi seseorang, tapi orang itu bilang, maaf, saya ini hanya diberikan untuk daerah ini. Tapi kalau kamu mau mengagumi saya, nah nanti saya berikan kamu harus ikuti dia. Ketika orang yang Ica kagumi mengatakan kepada Ica, bilang, Ica kamu ikut dia ini, kalau kamu kagumi saya, kamu ikut dia ini. Karena ajaran dia dengan ajaran saya itu sama. Ica ikut enggak orang itu yang dibilang oleh orang yang Ica kagumi itu? Misalnya Ica mengagumi salah satu toko. Terus toko itu mengatakan, kalau kamu mengagumi saya, kamu ikuti dia itu. Ica ikuti enggak itu? Enggak, ini dia, kita harus tahu dulu loh, Bang Loding. Iya, saya tanya dulu. Ketika Ica mengagumi saya, tapi saya tempatnya di Ternate, kamu mau mengagumi saya, tetapi saya ini hanya di wilayah Ternate, Maluku Utara. Tapi kalau Ica mau, kebetulan Ica di daerah Medan, kalau Ica mau mengagumi saya, Ica ikutlah Bang Faruk misalnya di Medan situ. Nah, itu bagaimana? Itu Ica paham tidak? Fans beda. Iya, sabar Ica, berarti saya tanya, bukan masalah fans. Saya tanya, Ica ikutin enggak itu? Kalau dibilang misalkan nih contoh ya, ada orang terlalu
fans berat sama misalkan kayak inilah banyak orang fans beratnya. Begini, Ca. Coba kita kembali pelan-pelan ya. Ya. Ica sangat menyukai Gubernur Maluku Utara. Contoh nih, ya. Nah, tapi Gubernur Maluku Utara ini dia punya wilayah hanya sebatas Maluku Utara saja. Oke. Tidak bisa keluar. Nah, tiba-tiba Ica bilang, seandainya gubernur kita itu seperti Gubernur Maluku Utara kan? Ah, tiba-tiba terdengar lagi Gubernur Maluku Utara. Terus Gubernur Maluku Utara mengatakan, Ica, kalau Ica mau, Ica mengagumi saya, Ica ikut gubernur yang ini. Dia di wilayah Medan di tempatnya Ica. Nah, dia punya aturan itu sama seperti saya. Nah, Ica mau mengikuti dia tidak? Hal apa gitu loh. Kalau bisa Aturan, ini kan berbicara aturan. Oke, kalau misalkan di dalam ibaratkan di dalam sesuatu hal ibaratkan pengajaran ya pengajarannya itu dalam arti ada pekerjaan atau Ya karena pengajaran Ica suka aturan ini. Ica suka aturan Gubernur Maluku Utara. Seandainya Gubernur Maluku Utara ini dia punya aturan, saya suka sekali. Seandainya bisa diterapkan di Medan